Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama Ibu pada pokok bahasan organ pada tumbuhan. Sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Materi kita hari ini yaitu organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan merupakan kumpulan dari jaringan yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi membentuk organ tumbuhan seperti akar, batang, daun. Dari ketiga organ pokok tersebut dapat melakukan modifikasi. Contoh, menjadi bunga, dapat menjadi modifikasi jadi bunga dari ranting dan daun, buah, bunga yang diserbuki, umbi modifikasi menjadi akar. Organ pokok pada tumbuhan ada 3, yaitu akar yang disebut dengan radix, batang yang disebut dengan caulis, daun disebut dengan folium. Nah, sekarang kita mulai dari akar. Akar adalah radix. Pada dikotil membentuk akar tunggang, sedangkan pada monokotil terbentuk yaitu akar serabut. Akar monokotil dan dikotil ini ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau kalitra yang mempunyai fungsi yaitu melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Fungsi dari akar untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menambah tumbuh-tumbuhan pada tanah, untuk menyimpan cadangan makanan, tetapi cuma pada tanaman-tanaman tertentu. Terus yang ketiga, menyerap air dan garam mineral yang terlarut di dalam tanah. Lanjut, yaitu anatomi pada akar. Anatomi pada akar terutama pada akar muda, bila dilakukan potongan melintang, akan terlihat bagian-bagian dari luar ke dalam, mulai dari epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, atau stele. Epidermis sudah kita pelajari bahwa bagian terluar dari tumbuhan. Korteks letaknya yaitu di bawah epidermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Silinder pusat atau stele itu merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri dari palisade. Perikambium merupakan lapisan terluar dari stele. Lanjut, ini merupakan gambar penampang melintang akar dikotil dan monokotil. Dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara akar dikotil dan dikotil dilihat dari gambar letak susunannya saja, tetapi ada sama-sama dia memiliki epidermis, dia sama memiliki korteks, parisikel, phloem, xilem, dan rambut akar. Berikut organ yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki susunan anatomi yang berbeda. Batang dikotil susunan anatominya memiliki lapisan-lapisan dari luar ke dalam epidermis, korteks, penyokong, kolenkim dan sklerenkim, dan pembuluh angkut, xilem dan phloem. Ini merupakan yaitu gambar dari batang dikotil. Batang monokotil itu susunan anatominya terdiri atas epidermis, korteks, dan stele. Pada batang monokotil, epidermisnya terdiri dari satu lapis sel. Batang korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdiri atas ikatan pembuluh penyebar dan bertipe kolateral tertutup, artinya di antara xilem dan phloem tidak ditemukan kambium. Berikut daun, organ yang ketiga yaitu daun.
Daun ini terdiri dari morfologi struktur luar dan anatomi struktur dalam. Struktur anatomi pada daun terdapat epidermis, mesofil, parenkim. Jaringan parenkim ini terdiri atas jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan pembuluh angkut berupa silem. Anatomi dapat dilihat susunannya. Sedangkan secara morfologi, pada umumnya daun berwarna hijau karena terdapat klorofil, memiliki bagian-bagian terdiri atas helai daun, tangkai daun, dan kelopak daun. Tangkai daun ini terdapat bagian yang menempel pada batang yang disebut dengan pangkal tangkai daun. Pada daun tumbuhan monokotil, pangkal daun berbentuk pipih dan lebar serta membungkus batangnya yang disebut dengan pelepah daun. Contoh, pada tumbuhan pisang, talas, daun yang memiliki ketiga bagian daun, pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun disebut daun sempurna. Daun yang tidak memiliki satu bagian daun atau lebih disebut daun tidak sempurna. Pada umumnya, tumbuhan dikotil memiliki tulang daun menyirip dan menjari. Contoh pada daun mangga, daun jambu, daun rambutan. Berikut tumbuhan monokotil memiliki tulang daun sejajar dan melengkung. Tulang daun sejajar contoh pada tebu, padi, rumput-rumputan. Tulang daun yang melengkung pada sirih dan genjer. Berdasarkan jumlah helai daunnya, daun tunggal ada daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis, tempat terjadinya pernapasan atau yang disebut dengan respirasi, dan tempat terjadinya penguapan disebut dengan transpirasi. Sebagai alat reproduksi vegetatif pada tanaman cocor bebek dan sebagai sumber vitamin dan obat-obatan terutama pada tanaman herbal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu materi kita pada jaringan tumbuhan. Minggu depan pertemuan berikutnya kita ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.